Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi tiba di Taipei pada Selasa malam untuk bertemu Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Tsai sangat berterima kasih atas kunjungan tersebut dan menyerahkan medali untuk Pelosi. Pelosi nekat datang ke Taiwan di tengah peringatan keras dari pemerintah Tiongkok. Ia menyatakan kedatangannya merupakan bentuk komitmen Amerika untuk mendukung Taiwan menegakkan demokrasi. Nancy Pelosi dan Tsai Ing-wen, dagelan politik Amerika yang merugikan seluruh dunia, ditulis oleh Yaya dari siwar.com. Nancy Pelosi, Ketua Parlemen Amerika Serikat, dan Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan, dua wanita hebat. Mungkin itulah yang ada di benak saya dan jutaan penduduk dunia dalam melihat kedua sosok ini. Itu sebelum kisruh kontroversi kedatangan Nancy Pelosi ke Taiwan untuk bertemu dengan Tsai Ing-wen. Ada apa sebenarnya? Apa yang membuat heboh luar biasa ketika dua wanita ini bertemu? Politik One China, di mana Taiwan salah satu dari beberapa anak yang hilang terhadap negeri Cina. Mohon maaf, saya di sini bukan dalam kapasitas memberi pembelajaran sejarah mengenai tanggal dan tahun pastinya kapan pecahan-pecahan negara, yaitu Makau, Taiwan, dan Hong Kong berpisah dan bersatu kembali dengan induknya Cina. Jika Makau merupakan anak yang paling baik, penurut dan tidak banyak bertingkah. Lain halnya dengan Taiwan dan Hong Kong. Kedua negara ini, walaupun sampai saat saya menuliskan artikel ini masih di bawah naungan Cina, tapi mereka sering membangkang, ingin bebas mandiri, sulit diatur, dan banyak bertingkah. Di mata Indonesia yang menghormati penuh politik One China, Taiwan tidak pernah diperlakukan seperti layaknya sebuah negara. Dibuktikan dengan tidak pernah ada perwakilan kedutaan Indonesia di Taiwan. Jauh-jauh dari sebelum Nancy Pelosi mendarat di Taiwan, Cina sudah berulang kali mengutarakan keberatan yang teramat sangat, bahkan melarang sampai mengancam jika sampai Nancy benar jadi mengunjungi Taiwan, maka akan ada konsekuensi sangat berat, baik terhadap Taiwan dan juga Amerika Serikat. Di mana ada kekisruhan di berbagai negara, hampir selalu dipastikan Amerika ada di sana. Untuk apa? Alasan mereka dibuat sedemikian heroik, membela demokrasi, membela kemerdekaan, menentang invasi. Ibarat kata Amerika menempatkan diri sebagai Superman yang ada untuk membela kebenaran dan keadilan. Apa betul seperti itu? Ngimpi Kamundro, bangun! Kalau ada kompetisi negara mana paling oportunis, Amerika akan menjadi pemenang beruntun tiap tahun tanpa terkalahkan. Kunjungan Nancy ke Taiwan dikemas sedemikian rupa supaya kelihatannya seperti kunjungan persahabatan. Tapi Cina bukan negara baru lahir kemarin sore. Presiden Xi Jinping paham kalau ada udang di balik bakwan, apalagi jika berurusan dengan Amerika Serikat. Lalu, apa sebenarnya tujuan Nancy Pelosi datang ke Taiwan? Toh tidak ada kepentingan teramat mendesak sampai harus mengajukan larangan Cina. Nyawa siapa yang dipertaruhkan di sini? Yang pasti bukan nyawa Nancy Pelosi. Karena kedatangannya dibuat sesenyap mungkin, bahkan kepulangannya pun pesawatnya dibuat jalur memutar di luar rute normal, sehingga tidak perlu lewat di atas Laut Cina Selatan. Kalau merasa tidak berbuat salah, kenapa takut? Manuver kaki mengangkang berdiri di antara dua kubu sudah lumrah dilakukan Amerika. Satu sisi mengatakan menghormati politik One China, tapi di depan siaran langsung Taiwan yang disiarkan secara live online menyatakan menghargai demokrasi Taiwan dan akan mendukung penuh kebebasan negeri tersebut. Masya Allah. Tindakan ngeyel Nancy Pelosi itu banyak dikecam oleh berbagai pimpinan negara, terutama tentunya sekutu Cina, sesama negara penganut komunis, yaitu Rusia dan Korea Utara. Indonesia sendiri sudah memberi pernyataan menyayangkan, untung bukan prihatin, terhadap pertemuan tersebut. Lalu siapa yang salah? Kesatu tentulah Nancy Pelosi, kedua ya negara Amerika Serikat yang merestui pertemuan tersebut, dan ketiga menurut saya Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sendiri. Berdua dengan Nancy Pelosi seakan-akan cari panggung di mata dunia. Untuk apa? Maaf saja, jika mencari simpati pun sangat tidak smart caranya. Terang-terangan menentang negeri Cina, menunjukkan ketidakmampuan Tsai Ing-wen dalam mengatur kemampuan sendiri. Ibarat maju perang sendiri bersenjatakan pisau belati melawan 100 prajurit bersenjatakan senapan otomatis. Sungguh teramat konyol, kalau tidak mau saya bilang bodoh sekali. Sebagai akibatnya, selain rakyat Taiwan sendiri yang menderita, seluruh dunia pun terkena imbasnya.
Terhitung sejak hari di mana Nancy mendarat di Taiwan, China langsung menerapkan darurat militer siaga 1 yang pada dasarnya mengepung Taiwan sehingga tidak bisa keluar masuk, termasuk perdagangan. Sebagai catatan, Taiwan memasok 80% kebutuhan dunia terhadap chip dan microchip. Dari sisi Amerika sudah ketebak, saat ini sibuk mengimbau China untuk berperilaku tenang. Ibarat orang sudah sengaja membakar rumah tetangga, lalu dengan santainya mengimbau tetangga tersebut untuk tenang. Pret. Yang menarik ditunggu adalah tindakan apa lagi yang akan diambil China selain tentunya siaga militer dan pembatasan perdagangan. This is China. Negeri besar yang saya paham sekali tidak bisa ditawar seujung rambut pun mengenai kedaulatan dan politik One China-nya. Lihat saja apa yang terjadi ketika Hong Kong gencar memberontak dengan kerasnya di tahun 2019. Mengenai kisah pembangkangan Hong Kong ini, sudah saya tulis di artikel sebelumnya yang berjudul Kerusuhan Hong Kong, China dan Teori Konspirasi COVID-19. Mungkin banyak yang nyinyir terhadap China, tapi saya tetap akan menghormati negara manapun yang berjuang mempertahankan kedaulatan negaranya. Semoga artikel ini bersambung. Stand up, those who are unwilling to become slaves. Take our flesh and build it to become a new Great Wall. The Chinese people have reached a most dangerous time. Every person is being compelled to send a final roar. Rise, rise, rise. We are millions with one heart, braving our enemies' gunfire. March on. The national anthem of the People's Republic of China. Untuk Jakarta. Jadi penamaan ini sebagai doa. Mudah-mudahan dengan adanya rumah-rumah ini, maka warga Jakarta menjadi lebih sehat. Kita berharap agar mindset ini nanti muncul di dalam pengelolaan rumah sakit juga. Jadi kita ingin sekali bahwa masyarakat di Jakarta nantinya melihat fasilitas-fasilitas yang ada sebagai fasilitas untuk sehat. Rumah sehat yang kita luncurkan hari ini. Ubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Bukti Anies sakit. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Anies Baswedan mengganti puluhan nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Dia kira mengganti nama akan merubah statusnya dari gubernur sakit menjadi gubernur sehat. Apa yang dia kerjakan di DKI Jakarta menjadi sebuah hal yang kita bisa lihat bersama-sama, merupakan sebuah kehancuran yang tidak bisa terberikan lagi. Selama ini dia yang sakit mencoba untuk terlihat sehat, padahal secara harga diri dia sudah tidak ada karena terekam jejak yang begitu busuk menyelimuti dirinya dan tidak pernah bisa hilang dari ingatan rakyat Jakarta dan Indonesia.